dia saling cinta mencintai. Jadi orang kalau belum cinta mencintai belum bisa beriman. Kalau belum beriman belum bisa masuk surga. Maka kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya tunjukkan amalan kalau kamu kerjakan ini kamu akan saling cinta mencintai. Dari cinta mencintai bisa beriman, dari beriman bisa masuk surga. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Insyaallah ini alhamdulillah senang sekali saya bisa di MBS ini. Ini kedua kalinya saya datang kemari dan karena berhubung ini pesantren, saya bahasa Arab atau apa ini? Bahasa Indonesia ya? Atau bahasa Inggris? Atau bahasa Korea? Langsung ya akhwatnya kalau Korea. Kelihatan itu penonton apa? Goblin. Ya drakor. Apa? World of the Married. Saya judulnya hafal, filmnya tidak pernah nonton. Karena kebetulan istri dia senang gitu ya, senang Korea. Jadi hafal judulnya. Apalagi The King ya dan lain-lain. Oke. Teman-teman adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah, sebelum saya cerita tentang Maida, saya mau cerita tentang pesantren ini dulu ya. Kesan saya pertama ke pesantren ini, pertama kali bertemu langsung dengan mudir kita, Ustadz Wahyu, Masya Allah. Sebelumnya saya sempat telepon-teleponan tapi pas ketemu sama beliau, saya merasa bahwa beliau ini ayah saya. Saya merasa bahwa beliau ini ayah saya. Jangankan Anda, dan saya menganggap bahwa beliau ini menganggap Anda semua adalah anak kandungnya beliau. Bayangkan coba kita lihat di pesantren ini dikasih segala fasilitas itu sama beliau, diberikan yang terbaik. Coba lihat di Makanta. Kalau tidak salah Makanta di sini tidak pernah sama menu hari ini sama menu besok, betul tidak? Betul. Masya Allah. Saya ingat dulu pesantren, tapi tidak saya sebut namanya karena aib ini. Pesantren dulu itu dimakan tadi pagi, itulah dimakan malamnya. Ayam itu 1 kali 1 minggu. Pernah kami makan ayam 1 minggu setiap hari. Jadi pagi, siang, malam ayam terus. Bilang kenapa ini ayam terus, perasaan ini ayam 1 kali 1 minggu. Ternyata ayam mau mati. Ayam mau mati dikasih, daripada tidak laku dikasih dimakan ini. Jadi kalau ada tidak laku jualannya di pesantren, tawaannya dikasih itu santri-santri. Di pesantren itu ada namanya lauk transparan. Pernah makan lauk transparan? Telur dadar dikasih begini, dilihat di depan tak tembus pandang itu telur dadarnya saking tipisnya. Masya Allah, itu jadi kayak makan nasi saja ya. Lucu-lucu juga ya. Dan alhamdulillah di sini kalian Masya Allah diperhatikan sekali makannya. Tidak ada sejarahnya di sini. Insya Allah MBS sama yang kalian makan pagi, sama siang, sama malam, sama besoknya pasti beda Insya Allah. Kemudian yang kedua, Masya Allah, Ustadz Wahyu ini kalau mau dilihat dia seperti pendirinya lah Muhammadiyah di zaman sekarang. Siapa namanya pendirinya Muhammadiyah? Siapa nama aslinya? Siapa nama bapaknya? Siapa nama kakeknya? Kiai Haji Sulaiman. Siapa nama bapaknya kakeknya? Kiai Haji Murtadha bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Jurudapindo bin Demang Jura Juru Sabisan bin Maulana Muhammad Fatullah bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ilyas bin Maulana Malik Ibrahim, yang namanya dipakai di IAIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunannya dari salah satu wali songo Maulana Malik Ibrahim. Dan kalau mau lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sekarang, lihat kepada Mudirta. Masya Allah, itu Muhammadiyah, dia terkenal dengan pendidikannya. Kampus terbanyak di Indonesia itu punya
yang Muhammadiyah. Jadi kalau mau cari kampus paling banyak di mana-mana ada, itu adalah Muhammadiyah. Ada di Umpar, ada di Unismu, ada di UMY, ada di Jakarta, ada di Malang, di mana-mana pasti ada Muhammadiyah. Hebatnya Muhammadiyah dalam pendidikan. Oleh karena itu Muhammadiyah kapan didirikan? Tanggal berapa? Bulan November. Ya, hafal semuanya. Kalau satu saja yang hafal saya kasih aja. Nah, jadi Muhammadiyah didirikan sebelum kemerdekaan dan Masya Allah sudah memberikan dari sumbangsi pendidikan banyak, sumbangsi kesehatan. Nah, itu rumah sakit Muhammadiyah itu di mana-mana juga. Alhamdulillah kami pernah di Muallimin. Di Muallimin itu adalah pesantren yang didirikan langsung oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alhamdulillah kami pernah muslim di situ. Kalau sakit, insya Allah gampang nih, karena ada di puskesmasnya, ada di kliniknya, ada di rumah sakitnya. Jadi tidak usah kita ke tempat lain karena Muhammadiyah sudah punya itu semua. Masya Allah, hebat Muhammadiyah. Nah, kemudian untuk cerita Madinah ini ya, saya singkat saja, nanti kita lebih asik ke diskusi. Saya ingin cerita begini. Jadi tamat sekolah SMA, saya itu mau sekali ke Mesir. Mesir itu disebut juga kota para nabi ya, karena di situ semua nabi kecuali Nabi Muhammad. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Ismail sama Ishak. Siapa ibunya Ishak? Ya, istrinya Nabi Ibrahim. Pintar ya. Siapa ibunya Nabi Ismail? Ya. Nah, Ishak ini dia ada keturunannya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu sampai ke bawah, sampai Nabi Musa itu semua di Mesir. Nah, Nabi Yusuf dia menteri apa? Menteri perekonomian ya di Mesir. Kemudian turun sampai Nabi Musa dia di Mesir. Hanya satu dia dari keturunannya Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama bapaknya kakeknya? Hashim. Terus bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah. Terus bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Nudar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sampai Adnan. Nanti ke sampai Nabi Ibrahim atau sampai Nabi Adam ada, saya hafal, cuma dia kurang sahih. Jadi maksudnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling sahih itu dia cuma sampai Adnan saja. Jadi kalau mau hafal nasabnya Nabi, sampai Adnan saja. Karena kalau sudah sampai Nabi Ibrahim dia ada ikhtilaf ulama. Jadi ahli sejarah berbeda di situ ya. Jadi kalau mau hafal yang sahih, yang sepakat ulama, dia sampai Adnan saja. Adnan itu bapaknya bangsa Arab. Bapaknya bangsa Arab. Karena dulu Arab itu ketika Nabi Ibrahim datang dia masih tanah tandus. Masih tanah tandus. Cuma karena kata Allah disuruh taruh istri dan anakmu di situ. Nabi Ibrahim taruh tidak? Taruh. Kalau mau dilihat secara logika, bagaimana hidup ini anak sama istriku tanah tandus, tidak ada orang. Tapi kata Ustaz tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Akhirnya singkat cerita munculnya namanya air Zam-Zam. Kalau orang Jawa Barat bilang air jam-jam, pakai jim ya, air jam-jam. Nah, jadi 2012 saya mau sekali ke Mesir, adik-adik sekalian. Saya mau sekali ke Mesir karena betul kata Ustaz tadi, guru-guru kita itu semua rata-rata alumni Mesir. Ternyata singkat cerita kodratullah, jadi saya sudah pergi ke Jawa Timur belajar bahasa Arab, perdalam bahasa Arab, perdalam hafalan di Bojonegoro namanya. 2 bulan di sana sudah siap ujian, pas mau ujian ternyata ada konflik, ada chaos ada masalah di Mesir sehingga orang Indonesia tidak bisa ke Mesir. Wah, sedih sekali saya. Terus kata ada datang menawari, kata orang itu kalau mau ke Mesir bayar 15 juta. Saya mau bayar tapi kata ibu tidak ada uang. Nah, karena tidak ada uang, akhirnya kata ibu sabar pergi di Indonesia, pergi dulu sekolah.
Insya Allah Allah kasih jalan. Akhirnya saya dengar orang tua. Padahal hati saya mau stay ke Mesir. Saya mau rontai itu dulu. Pokoknya bagaimanapun caranya saya mau ke Mesir ini. Tapi kata ibu sama bapak tidak ada uang. Nah. Alhamdulillah sekarang kita beruntung. Alhamdulillah mungkin orang tua tak ada uang. Tapi saya dulu tidak ada uang. Akhirnya saya sabar. 4 tahun saya kuliah di Jogja. Di UMY. Apa itu UMY? Universitas Muhammad Yusuf ya, Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, saya sekolah di situ 4 tahun pendidikan bahasa Arab. Selesai dari situ, alhamdulillah Allah bukakan jalan. Ada kenalan sekolah di sana, diajak bilang ayo sekolah di Madinah. Akhirnya saya kumpulkan berkas-berkasnya, saya terjemahkan, saya kirim. Menunggu 2 tahun, karena itu 2 tahun lama sekali. Sempat menikah 2018, 2019. Kata orang sana, kata orang sekolah di sana, kalau 25 tahun di umur batas terakhir. Artinya kalau 26 nih atau 25 tahun lewat 1 hari tidak diterima. Jadi 25 tahun lewat 1 hari, walaupun lulus tetap tidak diterima. Karena Madinah itu dia tidak menerima mahasiswa di atas 25 tahun. Jadi yang diterima 20 tahun ke bawah. Di situ saya masih ingat lulusnya itu akhir-akhir bulan 8. Jadi kurang 1 bulan dan 25 tahun umurku lulus. Nah, umur 25 berangkat. Nah, pas mau berangkat ada drama Indonesia menurut saya, kisah sedih. Kenapa? Karena tanggal 4 berangkat, tanggal 3 saya ke Jakarta. Tanggal 3 saya ke Jakarta, malamnya ada kabar bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak meninggal, akhirnya saya pulang lagi ke Makassar malamnya. Langsung pulang itu, beli tiket terakhir. Artinya kursi terakhir, pulang ke Makassar, lihat bapak, doakan, paginya kembali lagi ke Jakarta. Nah, jadi dari Jakarta ke Madinah itu tidur saja sama sholat sama makan. Saya kerja heran di sampingku. Bilang, bisa itu tidur di pesawat nih? Saya bilang 3 kali main di pesawat ini. Karena berangkat 3 malam, berangkat tanggal 3, pulang malamnya ke Makassar, naik pesawat lagi ke Jakarta, dan di Jakarta naik pesawat lagi ke Madinah. Nah, begitu ya di sana. Nah, sekarang untuk di Madinah, saya kasih saja gambaran. Kalau tertarik, maka siapkan dari sekarang. Kalau tidak tertarik, tidak usah. Saya mau kasih yang fasilitasnya, dan insya Allah ini 1.000% tertarik orangnya. Nah, jadi berangkat ke Madinah itu teman-teman, tiket pesawat bukan kita beli, dibelikan. Itu kalau mau beli sendiri bisa sampai 6 sampai 7 juta. Kalau promo 5 juta. Itu kalau lulus ki gratis berangkatnya. Pulang nanti liburan Ramadan misalnya atau liburan Syawal, itu tiket dibelikan lagi. Jadi tidak usah diurus ya tiketnya. Nah, sebelum berangkat ada namanya urus visa, urus kesehatan, urus ambil darah, check up dan sebagainya. Itu total habis wanta 4 juta diurus di Jakarta semua itu. Habis 4 juta. Tiba di Madinah diganti sama orang Arab 3.000 real. Berapa itu 3.000 real? 12 juta kurang lebih. Jadi habis wanta 4 juta dan ganti 12 juta. Nah, untuk ki berapa itu? 8 juta ya. Nah, itu wanta, bukan uangnya siapa-siapa. Wanta itu terserah mau kita apa. Wanta itu 12 juta. Masuk di sana sekolah, dapat ki beasiswa full tiap bulan itu dapat ki 840 real. Kalau dirupiahkan sekitar 3.200.000 1 bulan. Gaji PNS kayak gitu ya. Nah, 3.200.000 1 bulan ini. Jadi kalau 10 bulan berapa? 32 juta. Belajar saya kerja, tidak disuruh ki mapel, tidak disuruh ki membersihkan kamar, karena ada di sana tukang bersihnya. Jadi itu lantai tiap hari dipel, tiap hari disapu, disabungi. WC apa dibersihkan, kita tinggal belajar saya sama tidur sama makan. Masuk di sana dikasih ki asrama kayak apartemen. Nah, kenapa saya bilang kayak apartemen? Karena dia 8 tingkat asramanya. Itu tidak pakai tangga ya, pakai lift. Jadi orang Arab itu tidak level pakai tangga ya, pakai lift. Masuk di pintunya tidak ada kunci, karena kuncinya pakai kartu, ditempel saya begini, ya. Jadi tempel tak buka pintu tak. Masuk di kamar, langsung ada di situ dilihat AC. Nah, AC ya. 1 kamar 2 orang saja.
Satu kamar 2 orang saja. Nanti kita bisa sekamar sama orang Prancis, sekamar sama orang Afrika. Nah, Afrika itu putih ya, putih giginya. Saya alhamdulillah sekamar sama orang Afrika. Nah, tahu ya. Nah, terus ada lemari 2, lemari besar, dikasih meja belajar, dikasih kursi, dikasih ranjang, dikasih kasur. Bukan kasur yang apa itu? Toko-toko ada keluar putih-putih, bukan ya? Langsung spring bed yang ada per-pernya. Nah, yang elit memang. Jadi memang dimuliakan di sana para penuntut ilmu. Kemudian masalah mandinya. Nah, mandinya di sana 1 tempat BAB, tempat buang hajat, 1 pakai shower. Showernya ini bisa air biasa, bisa air panas. Air panas kalau misalnya musim dingin, terus air biasa kalau misalnya musim panas. Jadi tidak level juga orang Arab pakai gayu ya, harus shower memang. Oke. Kemudian makannya, ini yang makannya penting. Makannya itu teman-teman itu disubsidi, dikasih kurang. Jadi harga aslinya kalau sarapan itu 10 real. 10 real itu bisa dapat roti, dikasih pakai selainya, dikasih pakai selai kacangnya, dikasih pakai jam. Apa itu jam itu? Bahasa Inggris apa artinya jam? Yang sering ambil SpongeBob itu buru-buru apa? Ya itulah, pokoknya selai ya. Dikasih pakai selai stroberinya, kadang selai nanas. Kemudian dikasih buah zaitun yang ada dalam Al-Quran. Itu insya Allah di sana tiap hari dimakan. Kalau biasa kita cuma baca watini wa zaitun, di sana tiap hari dimakan buah zaitun. Dikasih pakai susu, dikasih pakai teh, dikasih pakai buah, dikasih pakai bubur. Berapa ini? Buburnya bisa pilih. Ada bubur yang manis, yang putih, ada bubur yang kuning. Dalam Al-Quran disebut wa'adasiyah, yang sering dimakan orang Israel, Bani Israel. Makanya Bani Israel cerdas-cerdas, dia makan adas itu. Di surah mana itu adas? Surah? Siapa yang tahu surah apa? Wa'adasiyah wa basolihah. Ya, siapa yang jawab itu ambil hadiahnya. Akhwat tadi ya, perempuan tadi yang jawab silakan hadiahnya pilih. Nah, tiap hari kita makan adas ya, tiap hari makan adas. Itu aslinya 10 real, cuma karena mahasiswa disubsidi menjadi 1 real saja. 1 real. 1 real itu berapa? 4.000 dapat di semua itu yang saya sebut tadi. Makan siang. Makan siang itu aslinya 20 real. 20 real itu Anda sudah dapat nasi 5 warna. Ada nasi merah, nasi kuning, nasi coklat, nasi putih, sama nasi apa namanya itu yang ada daun bawangnya itu. Ya, nasi udang. Nah, cuma saya kabarkan memangnya 5 warnanya nasinya sama semua rasanya. 5 warna nasinya sama semua rasanya, dan Anda akan mendapatkan ayam yang lebih banyak daripada nasinya. Kalau di sini mungkin paha saja ya. Kalau di Indonesia bukan di sini. Di Indonesia itu kalau bisa di paha saja. Kalau di sana paha sama dadanya dapat. Jadi kadang habis nasinya, belum habis ayamnya. Dapat pakai ayam, dapat pakai apa lagi ya, minuman, bisa kita dapat Coca-Cola, dapat pakai Pepsi, dapat pakai jus. Jadi di sana dikasih jus ya, jus mangga, jus jeruk, terus dapat pakai sambal-sambalnya, terus apa lagi ya, dapat pakai sayur-sayur, dapat pakai jual sayur. Pokoknya lengkap ya, 5 sehat 1 sempurna ya, 4 sehat 1 sempurna, dapat di semua itu. Itu aslinya 20 real, tapi karena mahasiswa ini disubsidi menjadi 2 real saja. Berapa itu 2 real? 8.000 saja dapat semua begitu tadi yang saya sebut. Pokoknya sampai kenyang sekali, belum habis kapal makanan kalau mau ya. Nah itu, dan begitu juga makan malam itu, makannya pokoknya makannya 3 kali sehari. Pokoknya sehat lah orang di sana, sehat orang di sana insya Allah. Kemudian mau ke Masjid Nabawi. Nah, mau Masjid Nabawi, orang yang paling senang ke Masjid Nabawi. Siapa yang hafal hadisnya tentang Masjid Nabawi?
Man shalla fi masjid hada? Hah? Siapa yang sholat di Masjid Nabawi maka pahalanya berapa? 10? Hah? 1000. Nah, 1000 sholat ya. Nah, 1000 sholat. Jadi sholat di Masjid Nabawi 1000. Kalau sholat di Masjidil Haram baru 100.000. Nah, di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000. Oke? Mau pergi ke Masjid Nabawi, bagaimana caranya? Apakah membayar? Tidak. Kita pakai bus kampus, dijemput ya. Jadi bukan kita pergi cari stempel di situ, sudah asal kita berangkat naik bus. Tapi saya ingatkan harus cepat-cepat memang, karena yang namanya gratis banyak saingannya. Apalagi bersaing sama orang Afrika. Itu orang Afrika saya kasih tahu ya, 3 langkah tak 1 langkah aja dia. Pernah saya lari itu dilihat sama orang Afrika. Dimana tajri ya syirah? Santai mau buka apa yang mau lari? Saya bilang bagaimana tidak lari Cika? Kita ini 3 langkah, tak 1 di langkah mau habis kursi bus ini. Ya naik bus gratis. Sampai di Masjid Nabawi boleh sholat tahiyatul masjid dulu. Memang sunnah begitu, tidak boleh kita dulu sebelum sholat kalau masuk masjid ya. Sholat tahiyatul masjid, sudah sholat tahiyatul masjid terserah. Boleh ikut halaqah Quran, boleh ikut majelis syekh. Jadi syekh yang terkenal itu di YouTube kayak Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu tiap hari dilihat beliau. Ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, masya Allah cerdasnya beliau, penyampaiannya bagus. Itu tiap sore bisa kita lihat kalau di Madinah insya Allah. Sudah ikut kajian, selesai mungkin jam-jam 5. Selesai jam 5, keliling ke masjid, pasti ada orang tarik tangan tak. Duduk dulu sini makan. Karena orang Arab itu aib bagi mereka kalau tidak habis makanannya dibagikan. Nah, jadi di Masjid Nabawi itu dia ada buka puasa, tapi walaupun nanti kita tidak puasa, tetap kita bisa makan di situ. Di situ makanannya ada kurma, ada roti, terus ada zabanji, namanya zabanji itu kayak yogurt dicampur sama roti sama kurma, enak insyaallah. Terus ada teh sama kopi gratis. Ada biasa itu mahasiswa naperi kantong, nah bawa pulang ke kampus. Malam lagi mau pulang ke kampus, bagaimana? Gratis lagi, naik bus lagi. Sudah sholat isya, pergi kejar bus. Cuma ceritanya nih bus dia jaraknya dari Masjid Nabawi 1 kilo, kurang lebih 1 kilo lah. Jadi kita harus lari tuh, kita harus lari karena tadi bersaing sama orang. Jadi ini saya sedikit cerita pengalaman saja ya. Pernah itu saya lari ya. Saya lari, saya kira di Luang Mak ternyata paling terakhir Kak. Nah, saya kira di Luang Mak ternyata mobil full itu bus, tinggal 1 tempatnya. Tinggal 1 di tangganya ada tuh kalau mau bus naik bus ada tangga-tangganya kan. Nah tinggal situ kosong, lari cepat, kasih kencangi, dapat kasih itu paling bawah. Ternyata pas berdiri di bawah, orang Afrika berdiri di atas. Pas kayak itu, mohon maaf ini dibawa ke tiangnya. Kalau itu lagi keringat nih, jadi jatuh. Disitulah saya merasakan bahwa kampus itu jauh sekali. Kalau tadi kata Ustaz 10 kilo, sebenarnya 10 kilo dikurang 4 kilo. Jadi berapa? 6 kilo. Jadi cocok deh 10 kilo cuma dikurang bayar 4 kilo. Situ 6 kilo sebenarnya 160. Nah kapan sampai ini? Pokoknya itu tersiksa lahir dan batin ya. Nah kemudian di kampus bagaimana? Belajarnya itu Masya Allah dia pakai papan tulis yang bukan papan tulis, bisa tulis spidol tapi bisa juga proyektor. Jadi misalnya itu papan tulis dia proyektor, dia klik saja di papan tulis muncul file-filenya. Entah apa itu, papan tulis apalah itu. Yang jelas papan tulis digital lah ya. Jadi itu papan tulis bisa tulis spidol, bisa proyektor. Tapi tulis spidolnya harus proyektor juga. Jadi dia punya spidol khusus. Jadi misalnya dipasangkan proyektor PowerPoint, dia menulis saja di situ tertulis juga di PowerPoint-nya yang ada di laptop.
canggih. Dan guru-gurunya tidak tanggung-tanggung. Guru-gurunya itu tidak boleh mengajar di kampus kecuali doktor, yang insya Allah kayak Ustadz Wahyu nanti ya. Jadi minimal yang ajar kita di kampus itu doktor. Kalau kayak saya masih alumni S1 belum bisa, alumni S2 belum bisa. Yang bisa itu harus doktor, ya. Kemudian ini lagi, saya kasih fasilitas satu lagi. Fasilitas yang ini, jadi di Arab itu orang-orangnya mah besar teman-teman ya. Jadi ada satu orang namanya itu Utair, Syekh Utair namanya, Syekh Utair. Beliau ini tiap bulan bagi-bagikan ke mahasiswa 500.000 satu orang, 150 real, kira-kira 500 sampai 600.000 lah. Saya bulatkan 500.000 satu bulan. Jadi misalnya orang mahasiswanya sekitar 5.000, berapa itu dia bang? Sekitar 25 triliun atau berapa lah, 200, pokoknya sebanyak. Jadi satu orang 500.000, 10 orang saja berapa? 5 juta. 100 orang 50 juta, 1000 orang 500 juta. Jadi kalau ini 5.000 orang dia 2 miliar setengah. Itu dibagi gratis tiap hari, pasti dapat 500.000. Jadi kita ke rumahnya nanti dikasih. Kadang kalau hari Jumat dipanggil makan muntah, makan macam-macam. Pokoknya di Arab apa saya dicari insya Allah ada, dan tidak ada sejarahnya mahasiswa Arab mati kelaparan. Ya, yang ada itu meninggal syahid kecelakaan, karena di sana memang mobilnya cepat-cepat. Jadi di sana tidak ada motor ya. Jadi orang Arab itu capek, enggak level lah naik motor ya. Mobil ya. Kita juga. Jadi tidak ada motor, yang ada mobil. Ada di motor tapi tidak keluar jalan, ya di dalam saja. Nah, saya kira itu saja sebagai pembukaan. Saya kembalikan kepada moderator.